Previously on Fear the Walking Dead. We just get away from the city. We need to get away from people. What do you suggest, Mr. Strand? Go west. What's west? Have a home on the water. Have supplies. She was bitten. I don't think I can do it. Fear the Walking Dead memasuki season 2. Tentunya lebih seru dan menegangkan karena porsi zombie sudah semakin banyak. Episode 1 diawali memperlihatkan kelompok Travis mulai masuk ke dalam kapal Abigail, di mana tempat mereka sebelumnya sudah dipenuhi dengan zombie. Skoci pertama telah berangkat, menyisakan Maddie, Travis, dan Chris di pinggir pantai. Kondisi semakin genting lagi ketika Abigail terancam akan dibajak, karena ada orang lain mengarah ke perahu mereka. Sedangkan masalah di darat terjadi ketika kerumunan zombie sudah mengarah ke Travis dan kawan-kawan. Namun, Chris tidak menuruti kata ayahnya. Ia masih menangisi mayat ibunya dan tidak mau meninggalkannya. Akhirnya zombie pun menyerang mereka. Untung, Maddie dan Travis bisa mengatasinya. Nick menjemput mereka. Chris baru mau bergerak setelah Travis menggendong mayat ibunya ikut dibawa ke Skoci. Mereka sempat terhambat satu zombie yang masuk ke air, namun Nick bisa mengatasinya menggunakan baling-baling kapal. Mereka pun berhasil masuk ke dalam Abigail. Well done, Nick. Untuk sementara mereka bisa aman tinggal di kapal Abigail. Tidak lama setelah berlayar, mereka melihat orang satu but karet minta tolong. Madison dan kawan-kawan berencana menolong mereka dan minta Victor Strand menghentikan kapal. Namun Strand tidak mau berhenti. Ia sudah berbaik hati menolong 7 orang dan akan terus berjalan menuju San Diego. Perbedaan prinsip antara kelompok Madison dan Strand. Madison lebih mengutamakan kebaikan sosial, sedangkan Strand mengutamakan survive. Terlihat sekali sejak Strand keluar membawa Nick dari sel militer. Ia mengatakan terlalu membawa orang banyak semakin membahayakan hidupnya. Semua baik kalau sesuai dengan porsinya. Di dalam kapal Abigail, mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Alicia sibuk dengan radionya mencari informasi dan menghubungi orang yang masih tersambung dengan radio di luar sana, sampai dia menemukan seorang laki-laki di luar sana. Chris terus duduk di samping mayat ibunya tanpa melakukan apapun. Sampai suatu saat ia mendekat ke Salazar yang sedang memancing. Ia memposisikan mereka berdua sama-sama orang yang sedang kehilangan tanpa bisa berpamitan. Alicia terus melakukan percakapan sepanjang hari bersama dengan teman barunya di radio. Teman ngobrol Alicia bernama Jack. Mereka terlihat menceritakan kondisi masing-masing, seperti Alicia juga sudah menceritakan kalau ia dan keluarganya di sebuah kapal besar. Madison mengatakan kepada Salazar ketidakpercayaannya kepada Strand. Walaupun ia sudah ditolong dan diajak naik ke kapalnya, namun ia akan mengawasinya terus. Suatu saat Travis melakukan upacara pelepasan mayat Liza. Ia memberikan sambutan dengan menyampaikan kebaikan Liza, mantan istrinya. Tiba-tiba saja Chris datang dan langsung membuang mayat ibunya ke laut dan meninggalkan semua orang yang hadir di situ. Travis mengejar dan mencoba menenangkan Chris, tapi Chris sudah tertutup hatinya. Ia langsung memukul ayahnya, menganggap ayahnya lah yang membunuh Liza. Inilah akibatnya Travis tidak melibatkan anaknya saat mengeksekusi Liza. Ya, paling tidak konflik bisa dihindari jika mereka bisa berpamitan dulu.
Alicia mendapat kabar temannya Jack kesulitan karena kapalnya bocor. Ia kemudian menceritakan masalah Jack ke Travis dan kawan-kawan. Ia minta agar mereka menolong Jack. Strand yang mendengarnya marah kepada Alicia yang membocorkan lokasi kapal mereka ke pihak luar. Sekali lagi, ia menyampaikan bahwa mereka numpang di kapalnya dan semua keputusan di tangan Strand. Males sebetulnya melihat Chris, bocil yang melawan orang tua. Kali ini ia mogok makan. Maggie berusaha membujuknya agar ikut makan. Namun yang dilakukan Chris bukannya ikut makan, malah lompat ke laut. Nick yang mendengarnya langsung berlari dan berusaha menyelamatkan Chris. Setelah sampai di Chris, dengan blow-on-nya, Chris bilang hanya ingin berenang. Tanpa disadari, di sekitar mereka ternyata ada kapal tenggelam yang mengakibatkan banyak zombie di sekitar. Kondisi yang seketika membuat panik semua orang. Travis berusaha menyusul mereka menggunakan boot. Salazar siap dengan pistolnya. Namun Nick memilih pergi ke kapal tenggelam karena ia mendengar orang minta tolong. Di sana, ia mendapatkan buku catatan dan satu zombie yang menyerangnya. Victor Strand kemudian melihat radar, ada kapal yang mendekat ke arah mereka, dan menyuruh semua orang segera kembali ke kapal. Bisa saja kapal asing yang mendekat itu yang menenggelamkan kapal yang dilihat oleh Nick. Untung saja mereka selamat semua dan bisa kembali ke kapal. Semoga Chris bisa sadar atas apa yang dia perbuat, terlalu membahayakan orang lain. Betul apa kata Strand, semakin banyak orang semakin berbahaya. Bayangkan saja jika ada 3 orang seperti Christopher bersama mereka, bisa-bisa kiamat betulan. Kita akan diperlihatkan sisi lain dari kehidupan sebuah keluarga di pinggir pantai. Anak mereka sedang bermain, sedangkan dari arah pantai datang 2 zombie menghampiri mereka. Ternyata 2 anak tersebut sudah terbiasa dengan wajah zombie. Tidak nampak ketakutan di wajah mereka saat melihat zombie bersandar di pagar. Kembali ke kapal Abigail, Travis telah membaca buku yang ditemukan Nick. Ternyata itu sebuah catatan yang menerangkan bahwa San Diego sudah hancur dimusnahkan militer. Mereka membahas hal ini ke Strand karena tujuan kota mereka sudah hancur. Victor Strand justru menunjukkan masalah yang lebih berat. Sebuah kapal yang mungkin saja kapal yang menghubungi Alicia atau kapal yang menghancurkan kapal yang dilihat Nick. Strand berencana menyembunyikan Abigail dari radar. Setelah diskusi, mereka akan bersembunyi di Pulau Katrina. Mereka berlabuh di sebuah pantai. Di sana terdapat rumah berpenghuni yang terlihat ada lampu yang menyala. Victor Strand dan Ophelia tetap di kapal, sedangkan yang lain mengecek rumah tersebut. Travis memanggil penghuni rumah dengan menjelaskan kelompok Travis bukanlah ancaman. Akhirnya, seorang anak kecil keluar diikuti kedua orang tuanya. Mereka pun berkenalan dan bisa diterima masuk untuk sekedar istirahat di rumah tersebut. Georgie, pemilik rumah, menjelaskan, hampir semua kota lumpuh termasuk San Diego sudah habis terbakar. Keluarga Georgie menerima kelompok Travis dengan baik. Madison terlihat mengobrol dengan Melissa, istri Georgie. Melissa sedang menginterogasi pekerjaan Madison. Sepertinya Melissa sudah lama hidup menyendiri di pulau tersebut. Dan anak-anak mereka juga saling berinteraksi dengan baik. Henry mengajak Nick ke kamarnya. Di sana Henry mengatakan keluarga mereka mempunyai super pill yang bisa membuat mereka terus bersama.
Sedangkan di kapal, Salazar ngobrol berdua dengan Strand. Salazar curiga kapal Abigail bukan punya Strand. Pagi harinya, Chris melihat anak bungsu dari Georgie, yaitu Seth, jalan sendirian membawa senjata. Chris ikut dengannya. Mereka berdua pergi ke pantai untuk membunuh para zombie yang nyangkut di pagar. Chris diberi kesempatan untuk membunuh zombie di sana. Saya pikir Travis memposisikan anaknya masih kecil. Tidak kelihatan, sebentar saja ia mencarinya dan memaksa Chris kembali ke kapal saat sedang membereskan zombie. Tentu saja ditolak, yang semakin membuat anak itu membangkang. Bahkan Travis menegur Georgie setelah mengajari Chris membunuh zombie. Chris biasanya hanya memotong rumput, mengambil sampah, mencuci piring, bukan membunuh. Georgie mengatakan membunuh zombie harus dilakukan selagi masih bisa. Georgie kemudian mengajak untuk memperbaiki pagar. Sedangkan Nick menyelinap ke rumah Georgie mencari obat yang dimaksud Henry. Di sana ia menemukan beberapa pil, semacam pil racun. Wella memergoki namun tak jadi masalah. Hanya anak kecil yang masih polos yang mengajaknya menggambar. Strand akhirnya melihat pada monitor radar bahwa kapal asing yang mengejar mereka telah menghilang. Ia kemudian menyuruh semua orang segera naik ke kapal dan akan berlayar saat air pasang. Madison sedang menemui Melissa yang sedang mengurus tanaman. Ternyata Melissa dengan sengaja menyalakan lampu saat Madison dan kawan-kawan datang ke pulau tersebut. Ia berharap Wella dan Henry bisa ikut bersama mereka. Melissa, Georgie, dan Seth tetap akan tinggal di pulau itu karena lebih baik mati bersama keluarga daripada orang asing. Madison kemudian memberitahu hal itu ke Travis dan berencana membawa dua anak tersebut bersama mereka. Saat Strand meninggalkan ruang kemudi, Salazar memanfaatkan untuk menggeledah ruang tersebut. Ia menemukan satu kotak penyimpanan berisi peta dan senjata. Dari situ, Salazar tahu tujuan Strand adalah Meksiko. Hampir sama dengan tujuan Carol yang saat mengajak Daryl pergi. Ia juga mengambil amunisi dalam senjata tersebut. Strand sendiri terlihat sedang komunikasi dengan seseorang. Ia memastikan akan sampai tujuan saat matahari terbenam. Nick memberitahu Travis dan Madison bahwa Georgie menyimpan racun untuk bunuh diri bersama. Mereka bertiga kemudian ke rumah Georgie. Di sana, Melissa sudah menyiapkan 2 koper untuk Wella dan Henry agar ikut naik kapal. Tidak lama kemudian Georgie datang. Ia kecewa sekali dengan keputusan istrinya yang memberikan 2 anak mereka kepada kelompok Travis. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Namun, perdebatan itu berhenti saat Henry datang memberitahu Wella adiknya sudah tewas. Melissa langsung masuk ke kamar dan mendapati Wella sudah mati karena meminum racun. Saat Melissa memeluk dan menangisi anaknya, Wella berubah menjadi zombie dan menggigitnya. Georgie langsung menyuruh Travis dan kawan-kawan pergi membawa Henry. Mereka berhasil membawa Henry masuk ke kapal. Strand yang mengetahui hal itu marah kepada Madison dan menyuruhnya mengembalikan Henry. Tapi Madison keras kepala tetap akan membawa Henry. Sampai akhirnya Seth datang dengan senjata mengancam mereka untuk mengembalikan Henry. Ia menyalahkan Madison atas kejadian ini semua. Saat Seth membawa Henry pulang, mereka dihadang zombie ibunya.
Dengan terpaksa, ia membunuh zombie ibunya di hadapan banyak orang. Tentunya, ini Seth lebih dewasa daripada Chris. Film kita lanjutkan ke episode berikutnya.